Nah, jadi hari ini kita bakal bahas 48 jam itu 2 hari ya berarti ya. Jadi 2 hari setelah Anda gabung di AFC itu sebenarnya mungkin apa aja yang harus Anda lakukan di kurun waktu itu biar Anda bisa jadi kayak Pak IG @swadika_wow. Enggak, agar Jadi Anda bisa dipromoin jadi ya. agar Anda bisa mungkin bener lah jalanin bisnis ini kan. Kalau udah jalanin bisnis ini bener, otomatis saya nggak harus bilang bakal jadi orang kaya, jadi orang sukses atau apa, karena udah pasti. Dari Amin. kemana-mana itu udah pasti kayak begitu kalau jalaninnya udah bener. Oke, biar nggak lama-lama lagi, saya serah terima acara ini mungkin ke Pak Dika untuk mungkin boleh perkenalan. Kan biasa Pak Dika nih kayaknya saya hafal banget perkenalannya, nggak Pakai baik slide. kata-kata, ya kan? Silakan Pak Dika. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu semua. Senang sekali malam ini kita bisa ketemu lagi, Bapak Ibu. Nah, ini cukup membahagiakan ya, karena memang diberi kesempatan, karena dengan diberi kesempatan ini bukan saya memberi ilmu kepada Bapak Ibu, sebenarnya juga saya merefresh ilmu untuk diri saya sendiri. Nah, itu salah satunya. Jadi terima kasih untuk Pak Angga dan manajemen AFC yang memberikan kesempatan untuk malam ini saya sharing ya. Bukan maksudnya menggurui, tapi memang hanya sharing bahwa perjalanan saya di bisnis ini yaitu berdasarkan poin yang benar. Jadi dari 48 jam pertama. Nah, jadi sebelum saya mulai, pastinya ada yang beberapa sudah kenal, tapi saya yakin juga banyak yang belum kenal. Nah, tak kenal maka tak sayang. Ya, udah paham banget tuh Pak Angga tuh kalau saya kenalan, Pak saya izin pakai slide aja. Oke, jadi Bapak Ibu ya, sambil kita kenalan, nah ini sedikit profil tentang saya supaya nanti setidaknya kita bisa bersilaturahmi. Nah ini saya kenapa suka taruh seperti ini, ada IG saya, ada Facebook, karena nggak ada salahnya kita bersilaturahmi, karena salah satu yang memperluas rezeki adalah silaturahmi Bapak Ibu. Nah ini dia tentang saya Bapak Ibu ya, profil tentang saya, mudah-mudahan bisa menjadi insight tambahan juga untuk Bapak Ibu semua. Nah ini kita saksikan sebentar ya Bapak Ibu ya. Silakan. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Nah, ini sedikit perkenalan dulu Bapak Ibu ya, supaya setidaknya Bapak Ibu kita bisa menambah silaturahmi. Nama saya Swadika Nanda. Saya biasa dipanggil dengan nama Dika ya. Nah, lahir di sebuah pulau kecil Bapak Ibu di Kepulauan Riau. Mungkin kalau Bapak Ibu yang di sekitar Kepulauan Riau tahu tentang pulau ini, pulaunya kecil sekali. Jadi sampai detik ini kampung saya itu kalau malam tuh baru ada listriknya. Kalau pagi sampai sore nggak ada listrik. Nah, jadi kadang-kadang kalau saya udah pulang kampung, mitra-mitra saya kecarian. Karena pagi sampai sore itu nggak ada sinyal karena towernya mati ya. Oke, terus saya Bachelor of Computer Science. Kebetulan saya lulusan IT Bapak Ibu. Terus saya setelah saya kuliah ya, saya berkarir di dunia perbankan hampir 8 tahun kurang lebih. Sempat menjadi manajer di perusahaan logistik, juga pengusaha kuliner, tapi saat ini saya jujur saja full time habis-habisan di AFC, networker, trainer, dan juga ada kelas-kelas motivasi yang saya juga berikan. Jadi saya punya moto hidup sederhana, saya bukan terlahir dari keluarga yang mampu, karena memang orang tua saya hanya guru biasa.
lalu berproses ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang diajarkan oleh orang tua saya, bahwa saya percaya bahwa kita akan dapat manfaat dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa jika kita memberi manfaat kepada manusia lainnya. Nah, malam hari ini juga salah satu sarana supaya saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, mudah-mudahan malam ini kita semua ya mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan dan kita betul-betul bisa sukses ya. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum saya mulai, suara saya cukup jelas teman-teman semua yang seluruh Indonesia. Oh, luar biasa nih hari ini. Nambah terus nih partisipannya 200. Ya. Jadi ini mohon maaf suara saya ya. Selamat malam semua yang sudah nonton ya. Jadi saya minta maaf suara saya agak serak-serak karena memang baru saja. Saya sekarang kan domisili di Batam Bapak Ibu. Tapi baru saja pulang dari Sumatera Barat ya, kemarin roadshow. Jadi suara jadi serak-serak biasa itu kalau sudah roadshow suara hilang ya Bapak Ibu ya. Siap, thank you ya Bapak Ibu semua. Wah, ini ada banyak juga nih. Semua bergabung di sini. Ada dari timnya kita, ya ada satu tim AFC Indonesia semua ada di sini. Nah, malam hari ini kita akan maksimalkan 1,5 jam ke depan, di mana saya mau sharing Bapak Ibu ya. Kok bisa sih saya berkarir dalam industri ini? Jadi memang saya bisa katakan AFC bukanlah perusahaan pertama dalam bisnis network marketing saya. Bisa dikatakan ini adalah perusahaan kedua ya, perusahaan kedua dalam bisnis produk. Nah, jadi kok bisa sih saya bertahan selama hampir 9 tahun ya. Dan hidup saya tuh dari sini ya Bapak Ibu ya. Benar-benar kadang-kadang masih ada teman-teman saya yang masih nanya tuh Bapak Ibu. Masih nanya sama saya. Dik, lu ke Padang ngapain sih? Nah gitu. Saya bilang AFC. Nah, terus Dik, kemarin ke Makassar ngapain sih? AFC. Nah gitu. Orang tuh banyak yang nggak percaya Bapak Ibu ya. Di dunia ini, dunia sekarang tuh masih ada yang nggak percaya bahwa industri ini bisa memberikan kehidupan yang lebih baik dibanding latar belakang yang tadi Bapak Ibu lihat ya. Saya seorang asisten manajer di sebuah perbankan. Terus juga saya juga pernah menjadi manajemen di salah satu perusahaan logistik cukup besar di kota saya, di kota Batam. Tapi akhirnya saya full time di bisnis ini. Kenapa Bapak Ibu? Pasti ada sesuatu. Tapi saya dibekali tentang ini. Jadi memang judul trainingnya ya 48 jam setelah Anda bergabung dalam bisnis ini. Ini adalah penentu. Sebenarnya kalau dalam internal timnya saya itu memang saya namakan S48. Sistem 48 jam. Jadi dalam 48 jam ini kita akan menjadi mungkin ya bisa dikatakan pembawa sukses ataupun malah jadi pembunuh sukses. Nah, jadi 48 jam ke depan ini penting sekali teman-teman. Tapi sebelum saya mulai, saya pengen lihat dulu antusiasnya. Nah, yang hadir malam ini, yang pengen sukses, katakan saya. Boleh ya balas di chat, saya. Karena ini Zoom nasional Bapak Ibu ya. Jadi kita berdoa satu Indonesia nih, bagus nih. Saya pastikan semangat. Saya. Karena gini Bapak Ibu, saya adalah orang yang percaya. Saya adalah produk. Nah, diri saya ini adalah produk yang percaya dengan namanya law of attraction. Bahwa apa yang kita pikir, apa yang kita ucap, dan apa yang kita rasa Bapak Ibu semua adalah doa. Contoh ya, saya punya mimpi, punya mobil warna apa, pelan-pelan terwujud Bapak Ibu. Saya pengen rumah seperti apa, pelan-pelan terwujud. Nah, itu memang bentuk dari law of attraction. Jadi jangan sembarangan dengan perkataan ya. Jangan main-main dengan perkataan, ucapan, dan pikiran. Nah, jadi mudah-mudahan malam hari ini yang hadir di sini ada 254 partisipan. Kita semua menjadi orang yang sukses dan bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Bapak Ibu ya. Yuk aminkan sama-sama. Amin ya. Amin ya. Jangan lupa juga kita gak ada salahnya ya, kita sebagai umat beragama ya selalu ya sambil beraktivitas seperti ini jangan lupa berdoa ya supaya kita dapat kelancaran terus menerus ke depannya. Oke, kita mulai trainingnya Bapak Ibu semua. Jadi nanti biasanya mungkin di agak sesi akhir-akhir sedikit ya, kalau ada mungkin pertanyaan 1-2 nanti bisa kita ini, tapi kita maksimalkan mudah-mudahan materinya bisa tercover. Karena S48 ini namanya sistem 48 jam ya. Artinya sebenarnya trainingnya harusnya 48 jam. Tapi tadi saya pikir kalau saya bikin training 48 jam semua pengsan ya. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, oke. Kita mulai teman-teman dan Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang mungkin pernah lihat materi ini, jadi harus refresh karena namanya ilmu itu Bapak Ibu satu hal yang Bapak Ibu harus paham. Ilmu itu sama kayak rumah. Sama kayak barang. Kalau tidak dipakai, rumah kalau kita nggak pakai, kita nggak isi rumahnya, apa yang terjadi? Rusak Bapak Ibu. Nah, sama juga dengan ilmu. Kalau kita nggak pakai, kita nggak refresh ya, itu akan rusak, akan hilang.
Nah, jadi penting walaupun kita sudah pernah dengar nih tentang training ini misalnya. Nah, itu harus refresh lagi. Jadi kita mulai Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau di saya tuh nama materinya adalah S48 Bapak Ibu ya. Nah, sistem 48 jam penentu Anda sukses di bisnis ini Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, yuk kita mulai ya. Jadi pastikan buat teman-teman yang ini kalau ada catatan kecil boleh ya ambil, karena nanti ada sedikit kesimpulan yang Bapak Ibu harus ambil dari training ini. Nah, jadi S48 ini apa sih Bapak Ibu? Ini dia. S48 ini adalah sistem 48 jam, ini adalah penemuan para leader-leader besar network marketing Bapak Ibu. Jadi bukan penemuan saya sebenarnya. Jadi bisnis ini bukan lahir sekarang. Bukan pas AFC nongol baru ada ilmu ini, tidak. Tapi sudah jadi penemuan para leader-leader besar. Sebuah sistem simpel yang pengaruhnya sangat besar, ya. Bahkan penentu apakah mitra baru bisa bertahan lama atau malah menyerah sangat cepat. Nah, ini take note Bapak Ibu. Jadi 48 jam pertama itu penentu sebenarnya. Bukan untuk ini aja ya, bukan untuk diri kita saja sendiri, tapi untuk mitra baru Bapak Ibu, ini penting. Dalam 48 jam dalam 48 jam setelah mitra bergabung, ini menjadi penentu penting bagi bisnis Anda. Nah, jadi ini yang Bapak Ibu harus pahami bahwa ini adalah S48 ini adalah sebenarnya sebuah materi penting. Nah, jadi yuk. Jadi gini, ini yang paling pertama adalah ini dulu yang Bapak Ibu harus catat. S48. Dalam 48 jam pertama, mitra baru, termasuk Bapak Ibu yang mungkin baru gabung, itu dilarang untuk prospek sendirian. Termasuk promosi, termasuk ya pasang status dan lain sebagainya. 48 jam pertamanya. Ya. Jadi kalau dalam dunia project, kemarin saya di logistik ya. Nah, ini bisa dikatakan adalah seperti kayak ya kalau di sekolah itu kayak ospek lah. Nah, ibaratnya gitu, pengenalan segala macam ya. Nah, jadi ini bisa dikatakan penentu ya, kalau kita nggak lakukan ini akan menjadi pondasi kita tidak akan kuat. Nah, kita bahas pelan-pelan teman-teman Bapak Ibu semua ya. Jadi mudah-mudahan layar saya bisa Bapak Ibu lihat dengan jelas. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan agar Bapak Ibu tidak gagal dalam bisnis AFC? Please take note ini. Ini banyak orang yang salah kaprah ya begitu masuk ke dalam industri Bapak Ibu. Ini yang Bapak Ibu pertama kali harus mengerti, empty your cup. Kosongkan gelas Bapak Ibu semua. Ini bukan gelas yang sedang seperti saya minum seperti ini ya. Tapi apa Bapak Ibu? Kosongkan ilmu pengetahuan sementara ilmu pengetahuan yang Bapak Ibu punya, pengalaman yang Bapak Ibu punya. Nah, jadi ini penting Bapak Ibu ya. Jadi kenapa? Karena banyak orang yang salah prasangka dengan bisnis ini. Contohnya apa? Saya sudah tahu Pak bisnis ini, saya sudah tahu. Nah, ini harus dihilangkan nih kalau Bapak Ibu mau berhasil di AFC. Ya. Terus ini cocok dengan bidang saya. Wah, ini banyak sekali ya kita ketemu ini cocok untuk bidang saya. Untuk sementara dalam 48 jam pertama itu harus kosongkan gelas Bapak Ibu, ambil ilmu baru. Saya pernah sukses ya di bisnis seperti ini. Ah, itu ya. Sama seperti saya. Ini kan saya sudah katakan ini adalah perusahaan kedua saya dalam industri ini, teman-teman Bapak Ibu semua. Jadi saya harus lupakan ini. Saya harus betul-betul mengosongkan gelas saya. Terus, wah saya sudah pengalaman di bisnis MLM. Waduh, ini juga apalagi ya, harus dihilangkan Bapak Ibu. Terus saya dulu leader besar. Nah, ini apalagi. Jadi, yang paling penting saat mitra bergabung dan kita sendiri bergabung di sini ya, itu kita semua di sini harus ini Bapak Ibu. Seperti kayak kita isi di pom bensin Pertamina ya. Kita mulai dari nol ya. Nah, sama juga malam hari ini, kalau Bapak Ibu gelasnya tidak dikosongin, Bapak Ibu, ini ilmu ini tidak akan masuk. Jadi siap, kita mulai Bapak Ibu ya. Jadi kosongkan gelasnya. Nah, yang siap, katakan saya di chat. Nah, siap ya. Nah, penting. Jadi karena supaya Bapak Ibu paham ya bahwa kita harus kosongin gelas supaya ilmu baru ini Bapak Ibu bisa masuk. Nah, siap. Oke, ya kita mulai ya Bapak Ibu. Nah, ini sambil kita Bapak Ibu chat itu Bapak Ibu memberikan energi satu sama lain kepada saya dan teman-teman yang lain juga. Nah, ini dia. Jadi, kita mulai. Dalam 48 jam pertama setelah join AFC, Anda harus, nah ini Bapak Ibu, beberapa poin yang Bapak Ibu bisa ambil. Ya, beberapa poin. Dan ini jujur saja saya aplikasikan, ini yang Bapak Ibu harus paham bahwa AFC ini hebat Bapak Ibu ya. Jadi siapa yang jago jualan bisa sukses.
Siapa yang bisa bangun jaringan bisa sukses. Jadi dia marketing plan-nya sudah di set up untuk semua kalangan bisa sukses. Nah, ini adalah tipe saya. Jadi saya suka memiliki tim yang dia duplikasinya kuat. Nah, saya suka seperti itu. Nah, salah satunya ini memang saya aplikasikan dan memang saya review. Beberapa orang-orang yang sampai sekarang standby atau ada di sini sudah mengalami training ini, Bapak Ibu. Nah, dalam 48 jam pertama, yang harus dilakukan kita semua adalah kunci mulutnya. Nah, ambil resleting, taruh di mulut. Ini gambarnya seperti ini ya. Bukan Bapak Ibu ya. Maksudnya tadi, jangan prospek dulu. Tahan dulu. Jangan cerita-cerita dulu tentang AFC-nya. Untuk awal, 48 jam pertama. Nah, ada 48 jam itu ada yang Bapak Ibu harus lakukan dulu. Resleting mulutnya. Nih, kalau ini dijahit ya. Wah, tutup mulutnya. Nah, Anda tidak boleh prospek, Anda tidak boleh cerita, Anda tidak boleh promosi tentang AFC sama sekali. 48 jam pertama aja, pondasi dulu. Pondasi dulu. Nah, jadi penting sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi 48 jam pertama ini Bapak Ibu punya mitra baru, tahan dulu, tahan dulu. Nah, jadi jangan langsung cerita ya Bapak Ibu ya. Nah, bekali dulu dengan pengetahuan dasar nomor 1, yang kedua persiapan mental dan cara mengundang dan isi bensin selalu. Nah, ini yang saya akan bahas satu persatu teman-teman Bapak Ibu semua. Jadi kita masuk ke poin pertama Bapak Ibu, pengetahuan dasar. Jadi banyak orang, teman-teman dan Bapak Ibu semua, itu gabung masuk ke AFC itu karena wah terinspirasi, ya. Wah produknya bagus. Wah yang ngajak saya sukses. Tapi pengetahuan dasarnya belum tahu. Enggak mesti pengetahuan luas, pengetahuan dasar saja. Beberapa pengetahuan dasar itu penting sekali untuk diketahui. Ya, apa saja salah satu ya, Bapak Ibu ya. Nih, bisnis AFC adalah bisnis real. Nanti akan saya jelaskan kenapa dinyatakan bisnis real. Pasti banyak di luar sana yang kena penolakan, saya nggak suka Pak bisnis seperti ini. Saya sukanya bisnis yang real, yang nyata-nyata aja. Nah, itu ya kalau kita nawarin bisnis. Saya yakin tuh banyak yang mengalami seperti ini. Saya nggak suka yang bisnis yang seperti ini. Saya suka bisnis real. Padahal bisnis kita adalah bisnis real, Bapak Ibu. Nanti saya akan tunjukkan ilustrasinya seperti apa. Bisnis ini cuma dikenal dengan nama direct selling, network marketing atau multi level marketing. Ini Bapak Ibu harus sadari. Ya, bahwa bisnis walaupun AFC ini hebatnya, perusahaan induknya bukanlah perusahaan MLM, tapi perusahaan farmasi. Ini hebatnya, ini bagusnya. Jadi kita punya perusahaan yang pondasinya sangat kuat. Jadi dia bukan memulai start bisnisnya dari MLM tidak, tapi perusahaannya sudah kuat secara konvensional. Ya. Ini yang Bapak Ibu harus sangat take note. Saya sering ngomong ini ke mitra-mitra saya terutama. Ini Bapak Ibu harus ingat, ini bisnis Anda. Bukan bisnis upline Anda ataupun bahkan bukan bisnis downline Anda. Ini maksudnya apa Bapak Ibu dan teman-teman semua? Jika Bapak Ibu sukses, itu bukan karena upline ataupun bukan karena downline. Bapak Ibu harus punya mental seperti ini. Tapi karena diri Anda sendiri. Tapi begitu juga sebaliknya. Kalau Bapak Ibu gagal, juga bukan karena upline, juga bukan karena downline, tapi karena diri Bapak Ibu sendiri. Nah, mental ini yang Bapak Ibu harus tahu ya. Ya, ini yang Bapak Ibu harus ketahui. Nah, dari sini saya stop sebentar. Cukup dipahami Bapak Ibu tentang 2 poin ini. Ini adalah penguat. Kalau Bapak Ibu mau punya jaringan yang besar, Bapak Ibu harus kasih tahu sama mitra Bapak Ibu tentang hal ini. Bahwa jika Anda sukses itu bukan karena upline Anda, bukan karena downline Anda, tapi karena diri Bapak Ibu sendiri. Tapi kalau gagal juga begitu. Nah, pengetahuan ini yang Bapak Ibu harus take note ya. Jadi mitra-mitra baru harus tahu nih tentang ini. Nah, karena leader itu hanya menjadi penunjuk jalan Bapak Ibu ya. Jadi bukan penentu Bapak Ibu. Nah, bisnisnya harus dimulai dengan tujuan akhir juga. Nah, nanti saya akan tunjukkan. Bayangkan jika Anda berhasil menjadi seorang Bushido dan bisa bermanfaat bagi sekitar Anda. Nah, pertanyaan saya nih buat teman-teman yang sudah gabung nih, sudah pernah nggak membayangkan, harus dibayangkan kalau jadi Bushido itu pejam mata, dipejamkan matanya seperti apa gitu. Nah, ini harus Bapak Ibu bayangkan, karena ini kekuatan. Jadi kalau bahasa nasionalnya law of attraction ya. Tapi kalau bahasa dalam keyakinan saya itu adalah niat. Saya masuk ke AFC, niatnya mau ngapain? Saya mau jadi Bushido. Ayo, mumpung kita nih, bagus nih, saya suka nih kalau Zoom nasional. Karena yang mendoakan rame. Yuk, langsung tulis di chat Bapak Ibu. Saya niatnya mau jadi Bushido. Amin ya. Boleh. Saya niatnya mau jadi Bushido. Yuk Bapak Ibu, ketik di chat. Mumpung nih kita Zoom nasional.
Ini nggak main-main Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu ya, dalam forum yang positif seperti ini mendoakan satu sama lain ya. Saya niatnya mau jadi Bushido. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kan tinggal menentukan jalannya teman-teman dan Bapak Ibu semua. Oke, jadi poin pertama sudah dapat ya Bapak Ibu ya. Ya, amin, 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 amin. Sama-sama kita doakan semua Bapak Ibu ya. Kita malam hari ini yang hadir di Zoom malam hari ini, kita doa sama-sama ya, karena memang bagus, sukses rame-rame itu lebih seru Bapak Ibu. Seperti kemarin saya pergi ke Jepang ya, ke Turki dari AFC. Itu rame-rame melihat sama-sama sukses itu seru sekali ya. Gitu. Nah, ini pengetahuan dasar pertama, saya jabarkan pelan-pelan Bapak Ibu. Nah, ini pertama pengetahuan dasar yang Bapak Ibu harus tahu, pastinya ini AFC nama perusahaan kita, jangan sampai gabung-gabung aja nggak tahu nama perusahaan kita. Jadi kenapa kita memilih perusahaan dari Jepang? Salah satu ya Bapak Ibu harus kuatkan diri Bapak Ibu ya, bahwa semua orang tanpa disadari sedang pakai produk Jepang. Dan hampir di setiap rumah, bukan hanya di Asia ya, bukan hanya Indonesia, juga di Eropa juga terjadi ya. Minimal Toyota, Honda, Nissan itu ada di rumahnya masing-masing. Nah, jadi ini kenapa orang pakai produk Jepang Bapak Ibu? Karena terkenal ya. Jepang itu adalah salah satu negara yang kalau ngeluarin produk atau barang itu sangat-sangat bagus. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini beberapa pengetahuan dasar yang Bapak Ibu harus pahami ya, bahwa perusahaan kita berdiri tahun 69. Jangan nggak tahu ya bahwa perusahaan kita sudah hampir 54 tahun merupakan perusahaan farmasi. Nah, ini yang Bapak Ibu take note ya. Banyak perusahaan yang seperti kita itu perusahaan induknya adalah MLM. Kita bukan perusahaan MLM Bapak Ibu. Perusahaan kita AFC ini adalah perusahaan farmasi real ya, perusahaan farmasi. Salah satu yang tertua dan terbesar di Jepang. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu supaya Bapak Ibu semakin kuat ya. Dan merupakan perusahaan farmasi pertama yang terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Artinya apa? Ini perusahaannya terbuka. Bisa dicek di Google malah. Sahamnya AFC Life Science gitu ya. Nah, itu bisa dicek Bapak Ibu. Dan merupakan pabrik farmasi Jepang pertama yang mendapatkan sertifikat GMP. Minimal pengetahuan dasar seperti ini Bapak Ibu harus tahu. Nah, ini yang tadi saya bilang, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita harus memulai ini dengan tujuan akhir. Dan untuk Bapak Ibu kan tujuan akhir kita semua rata-rata di sini pasti go Bushido, go Bushido. Tapi banyak orang yang dia tidak tahu untuk menuju Bushido itu prosesnya seperti apa. Bapak Ibu harus tahu dulu, untuk jadi Bushido kita harus melangkah dan berproses menjadi seorang toreda dulu. Dan untuk menjadi seorang toreda harus bisa mengumpulkan 100 pairing. Apa ini Pak pairing? Ini harus tahu. Kalau ini nggak tahu, Bapak Ibu tidak akan sampai kemanapun. Ya, nah nggak usah lihat semata-mata lihat bonus tahunannya 5 juta ini ya. Lalu Ronin 500 pairs. Nah, kadang-kadang saya suka ngomel tuh kalau sama mitra tuh, dia nggak tahu urutan peringkat ini Bapak Ibu. Berarti kalau tidak tahu urutan peringkat, sulit untuk dia capai. Nah, itu betul. Karena memang kita harus tahu, oh setelah Toreda Ronin 500 pasang. Setelah Ronin Samurai 1000 pasang atau 1000 pairing. Shogun ya 5000 pairing. Nah, lalu naik lagi Daimyo. Wah, ini kalau Daimyo 1,5 miliar ya terima. Meremelek ya kalau terima ya 10.000 pasang. Ini bagus nih AFC nih. Mempermudah kita ya. Yang dulunya sebelumnya adalah 15.000 pasang ya. Nah, Bushido 3 miliar. Nah, sekarang coba Bapak Ibu pejam mata sejenak. Kalau Bapak Ibu jadi Bushido, kira-kira terbayangkan nggak senyumnya keluarga-keluarga kita Bapak Ibu? Termasuk, nggak usah cerita diri kita dulu, keluarga kita aja. Setidaknya kecipratan orang tua kita, anak kita. Kalau kita terima 3 miliar ini Bapak Ibu. Wah, ya. Jadi, wah siap. Wah, saya lihat ada Bu Ewin ya. Wah, salah satu orang yang paling baik dalam proses saya kenal AFC ya, ketemu di Borobudur. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu, kita harus bayangkan ke sini, tapi kita juga harus tahu prosesnya dan juga harus realistis ya Bapak Ibu. Ada proses. Oke Pak, siapa yang mau jadi Bushido? Saya. Kapan jadi Bushido? Bulan depan Pak. Waduh, itu nggak realistis Bapak Ibu. Nggak bisa ya. Nah, jadi saya mau jadi Bushido ya. Wah, ada Pak Ustadz ya. Wah, wah, halo Pak Ustadz dari Padang ya. Saya lihat nih, ini salah satu orang yang juga mengerti tentang industri ini. Nah, jadi dalam 48 jam pertama ini memang harus diberikan dulu. Jadi bagus ya, terutama teman-teman yang baru join, dapatkan ini dulu. Nah, ini juga Bapak Ibu harus tahu tentang basic kita ya, teman-teman dan Bapak Ibu semua. Ya.
Why AFC? Karena kita punya perusahaan yang tadi kuat. Produknya Bapak Ibu, ini yang menarik. Saya dari sekian banyak kehebatan produk AFC, satu aja Bapak Ibu yang tidak dimiliki orang lain, banyak ya. Kita punya paten fungsi. Nah itu Bapak Ibu juga harus tahu. Jadi bukan ngecap. Jadi manfaatnya itu bukan berdasarnya katanya si Dika lah, katanya mungkin Pak Angga lah, ya. Tapi ini betul-betul paten fungsi ya, fungsi yang melalui uji coba. Ya. Nah, terus menariknya di AFC kita dapat bonus harian. Ya, ada bonus bulanan juga, ada bonus tahunan. Kerja dimanapun dan kapanpun. Nah ini betul nih, saya tadi kebetulan lihat salah satu yang jawab adalah Pak Ustadz, salah satu tim kita juga dari Kota Padang. Semalam saya habis makan sama beliau di Padang ya. Nah sekarang saya sudah sampai di Batam. Saya nggak tahu besok ada di mana lagi. Ya. Terus modal kecil minim resiko. Momentum ya, ini juga penting Bapak Ibu ya. Ini yang nanti saya jelasin. You are your own boss. Dan lalu support system. Nah hebat nih. Kita support system ini berentet Bapak Ibu. Dari nasional ada, dari tim ada, bahkan dari upline pun kadang ada. Jadi maksudnya apa? Poinnya adalah ini yang nggak sukses di sini hanyalah orang yang tidak mau mencari ilmu. Karena kita berikan ini lengkap ya. Nah ini beberapa pengetahuan dasar. Nah ini yang saya mau terangkan sama Bapak Ibu. Bisnis ini bisnis apa sih sebenarnya, pengetahuan dasar Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu dulu untuk terutama kita-kita yang baru ya. Jadi Bapak Ibu semua, bisnis itu sekarang ada konvensional dan network marketing. Nah ini saya ambil contoh ya, saya refresh lagi teman-teman. Contoh, saya ambil produk misalnya ya, ini contoh ya Coca-Cola. Coca-Cola akan diproduksi oleh pabrik Bapak Ibu. Nah, kalau di Batam tuh Coca-Cola itu harganya Rp5.000, sekitar lebih kurang Rp5.000. Nah di sini teman-teman, Bapak Ibu semua, Coca-Cola itu sebenarnya modalnya per satu kaleng itu 500 sampai 1.000 aja, kita ambil 500. Jadi di sini teman-teman, apakah Coca-Cola untungnya 4.500 nih karena modalnya 500, jualnya 5.000? Tidak. Karena dari pabrik dia harus pergi ke distributor, mungkin sampai di distributor harganya sudah 1.500. Dari distributor butuh biaya besar masuk ke gudang-gudang di seluruh Indonesia, harganya sudah 2.500. Dari gudang-gudang harus didistribusikan ke toko-toko, harganya sudah 3.500. Ini contoh saya. Lalu biaya yang paling besar itu adalah iklan, Ibu. Nah, iklan. Misalnya contoh sampai di iklan sudah pakai artis sudah 4.000. Jadi ternyata Coca-Cola satu kaleng yang mana modalnya 500 sampai ke konsumen 5.000, untungnya hanyalah 500 sampai Rp1.000 saja. Kenapa? Karena ada biaya tengah ini Bapak Ibu. Nah, lalu ada sama juga kalau Coca-Cola itu di network marketing kan. Seperti ini ya. Maka yang terjadi adalah gini, dari pabrik langsung ke konsumen. Jadi dia tidak melalui yang tengah-tengah ini Bapak Ibu. Nah inilah yang tengah-tengah ini dibagikan kepada member-member atau kita sebagai konsumen. Nah ini Bapak Ibu harus beri paham ini ke diri kita sendiri dan juga bisa ke mitra kita. Supaya mengerti ini adalah bisnis real. Kenapa? Karena sama-sama benar-benar ada produknya, ada barangnya. Sah ya, secara akad selesai. Jadi ada uang, dapat barang. Bahkan menariknya di AFC itu tidak ada biaya member, nggak ada. Betul-betul uang yang Bapak Ibu keluarkan itu adalah harga produknya. Ya, jadi tidak di markup ya. Nah, jadi poinnya teman-teman Bapak Ibu, kalau ada orang yang bilang bisnis AFC bukan bisnis real, dia hanya belum paham. Ya, jadi Bapak Ibu harus mengerti. Jadi kita ini adalah seorang network marketing entrepreneur. Jadi kita bukan sekedar penjual produk. Nah, jadi ini juga dalam bisnis ini teman-teman Bapak Ibu, kita tuh dalam network marketing kita ditawarkan residual income. Nah, saya kasih sampel kecil saja. Kalau dalam kehidupan tuh ada namanya linear income, ini penghasilan yang tetap, contohnya bekerja. Lalu ada residual income. Nah, bisnis network marketing ini menawarkan residual income. Kita contoh orang yang bekerja. Jam kerja 8 sampai 12 jam per hari ya. Lalu lama bekerja bisa 30-40 tahun. Tujuannya adalah mencari yang namanya pensiun Bapak Ibu. Ini banyak orang lakukan. Ya, tapi di sini penghasilannya terbatas, limited. Nah, juga hidup kita dikendalikan orang lain. Sementara kalau kita dalam bisnis network marketing, teman-teman Bapak Ibu, waktu usahanya itu bisa 1 sampai 2 jam per hari aja sebenarnya udah cukup. Tapi konsisten ya. Nah, biasanya orang berusaha untuk mendapatkan satu hasil yang cukup signifikan adalah 2 sampai 5 tahun. Jadi beri waktu ya.
Bapak Ibu harus beri waktu dalam ini. Penghasilan di sini tanpa batas, unlimited. Apalagi di AFC, oke, kita per satu titik maksimum dibatasi ya untuk ketahanan sistem perusahaan 22 juta sehari. Tapi kalau mau lebih Pak, silakan buka toko satu lagi, artinya buka akun. Nah, itulah ada namanya segitiga emas, di mana di atas Bapak Ibu sudah punya titik, persiapkan segitiga emas supaya nanti hasilnya dari 3 toko. Itu salah satunya. Ya. Terus Anda mengendalikan hidup Anda sendiri. Nah, ini yang paling menarik ya, karena saya adalah salah satu orang yang sangat suka dengan namanya kemerdekaan atau kebebasan. Nah, gitu ya. Jadi di sini teman-teman Bapak Ibu dapat insight tambahan ya, bahwa dalam bisnis kita sebenarnya kita mendapatkan namanya residual income. Nah, kalau ditanya nih di sini, boleh milih pada pengen yang linear income atau residual income? Boleh sambil balas di chat ya. Nah, jadi semangat ya untuk kita semua Bapak Ibu ya. Oke. Jadi di sini Bapak Ibu ya, ini membership benefit kita di AFC ya, membership seumur hidup, kita bisa jadi happy customer, bahkan yang tidak jualan ataupun tidak melakukan bisnisnya juga bisa jadi customer yang happy karena produknya sangat bermanfaat. Saya baru pulang dari Kota Padang, wah testimoninya sangat-sangat menyentuh hati ya. Wah, ada anak seorang TNI Angkatan Laut yang mana sangat terbantu, yang sudah patah tulang 3 kali kena tumor tulang, sehat ya, mulai sehat, di ronsen juga terjadi regenerasi sel di tulangnya, benar-benar kelihatan ya, nyata Ibu ya. Jadi senang sekali. Lalu kita bisa dapat cashback, bisa upgrade membership, bisa jalan, nggak ada target, nggak ada tutup poin. Nah ini menariknya. Nggak ada kewajiban belanja setiap bulan, baru bonus cair. Nah ini beberapa pengetahuan dasar yang Bapak Ibu harus tahu. Dan network marketing ini Bapak Ibu ya, bukan yang bilang bagus, bukan si Dika ini. Bukan Pak Angga tadi ya, orang dari manajemen. Ataupun bukan GM kita saja. Tapi sudah orang-orang profesional seperti sering dikatakan bahwa kalau kita mau pintar, ya, kalau kita mau pandai potong rumput, kita belajar harus dengan tukang potong rumput. Bapak Ibu mau pandai potong rumput, Bapak Ibu tanya sama Pak Gubernur. Ya salah nanyanya, Pak Gubernur memang pintar, tapi dia belum tentu bisa potong rumput. Ya, Bapak Ibu mau berenang, pintar berenang, belajar dengan pelatih renang. Jangan tanya sama orang tukang masak ya, atau chef, salah nanyanya. Nah sama juga dalam kesuksesan. Kalau kita mau sukses, kita dengerin nasihat orang sukses. Seperti buku-buku ya Bapak Ibu ya, yang sekarang sudah mengeluarkan pengetahuan tentang network marketing. Jadi bisnis ini bukan bagus kata si Dika, bukan kata si manajemen AFC, tidak. Tapi bisnis ini memang sudah diakui oleh orang-orang sukses ya. Jadi pengetahuan-pengetahuan seperti ini Bapak Ibu, dan apalagi ini yang Bapak Ibu harus, ini Bapak Ibu bisa jadikan juga pengetahuan kenapa saya juga ada dalam industri ini. Ini namanya Paul Zen-Pilzer Bapak Ibu. Dia pakar ekonomi terkenal dunia, 3 kali memenangi hadiah penulisan terlaris di New York Times, dan penasihat ekonomi 2 orang presiden di Amerika Serikat. Dia bilang gini Bapak Ibu, industri kesehatan akan mencapai $1 triliun menjelang tahun 2010 dan akan memberi keuntungan besar kepada orang yang menjalankan bidang network marketing dalam perusahaan yang fokus kepada produk-produk kesehatan yang unik dan hebat. Nah, take note ya, unik dan hebat. Perusahaan yang mempunyai kekuatan riset and development sepanjang masa. Coba perhatikan kita punya produk. Dari SOP 100 menjadi SOP Subarasi. Tetap sama, tapi dia lakukan inovasi, research and development. Nah, ini Utsukushi yang kabarnya sebentar lagi ada Utsukushi Gold ya. Nah, itu. Jadi, dan kita dalam industri kesehatan. Nah, dia kemarin juga share ya sama Pak Ustadz ya, itu salah satu menarik ya, saya suka sharing. Perang, salah satu perang yang terjadi di dunia ini adalah perang kesehatan ya Ibu. Jadi memang kesehatan ini menjadi salah satu bisa dibilang peluang bisnis besar. Nah ini Bapak Ibu harus pahami dan beri paham kepada mitra-mitra kita. Dan konsep bisnis ini kita bercerita dan dibayar Bapak Ibu. Jadi di sini contohnya ini simple saja. Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu cerita dengan si A, Bapak Ibu dibayar. Nah ini lalu Bapak Ibu si A ini bercerita lagi kepada temannya si B, si A dibayar, kita Bapak Ibu dapat sedikit lebih kecil dibanding si A karena yang usaha langsung ada kita dapat royalti. Lalu si B cerita dengan si C, ya, ini dia dapat komisi. Lalu si B, ya, yang tadi cerita sama si C ya, didapat komisi. Lalu si A-nya yang di sini juga dapat lebih kecil. Nah kitanya juga kecipratan kecil royalti. Nah ini sebenarnya kalau dalam keyakinan saya sama kayak kita memberikan manfaat ilmu kepada orang lain ya. Jadi kita sampaikan ilmu ke satu orang, ya kita dapat pahala Bapak Ibu.
Kita menyampaikan ilmu, ilmu itu bermanfaat, dipakai sama orang itu, kita dapat pahala. Lalu orang itu kasih ilmu yang kita kasih tadi ke orang lain, dia dapat pahala. Tidak mengurangin pahalanya dia, malah besarnya sama, kita pun dapat pahala. Besarnya sama loh. Apalagi kalau dalam ilmu keyakinan saya ya, dalam agama saya seperti itu, ilmu yang bermanfaat itu kita kecipratan pahalanya, pahala jariah namanya. Lalu orang itu cerita lagi, ilmu itu dipakai, yang tadi teman saya tadi itu dapat pahala, saya dapat lagi pahala. Nah, jadi sebenarnya bisnis kita, jadi kalau ada orang yang negatif tentang industri ini karena belum paham bahwa industri kita adalah industri yang sangat mulia, Bapak Ibu. Bahwa seperti kayak itu tadi ya, pahala jariah. Nah, jadi konsep bisnisnya seperti ini. Nah, ini adalah pengetahuan dasar Bapak Ibu. Jadi kita bercerita menghasilkan residual income. Jadi untuk poin pertama pengetahuan dasar cukup clear ya Bapak Ibu ya. Jadi itu beberapa dasar yang Bapak Ibu harus kasih paham ke diri Bapak Ibu. Dan juga mitra baru. Nah itu kenapa 48 jam pertama jangan langsung cepat-cepat juga ya. Nah jadi kecuali yang sudah pengetahuannya sudah ini ya, luar biasa, sudah pelajari dulu. Nah jadi poinnya teman-teman Bapak Ibu ya. Yang kedua sekarang masuk ke poin mental. Nah mental ini Bapak Ibu harus diasah dan dilatih karena kita kaum minoritas. Ini yang Bapak Ibu harus tahu. Bahwa dalam bisnis ini kita pelaku bisnis network marketing adalah kaum minoritas. Take note Bapak Ibu ya. Kita apa? Kaum minoritas Bapak Ibu. Nah jadi kaum minoritas maksudnya apa nih Pak Dika? Karena masih banyak orang yang belum paham tentang bisnis ini. Jadi kita harus kuat karena kita kaum minoritas. Banyak orang di luar sana yang akan menarik kita ya, yang menarik semangat kita dan menurunkan kita ke bawah, Ibu. Nah, itu yang Bapak Ibu harus pahami. Jadi kita ini kaum minoritas, sehingga mental harus sangat diasah. Oke, beberapa poin yang untuk masalah mental ini, yuk kita bahas sama-sama. Ini yang Bapak Ibu, saya kasih ilustrasi gambar ini ya. Ini contoh ya. Ini ada sebuah keledai ya. Keledai, bukan kedelai ya. Kedelai enak makanan. Keledai ya. Nah, jadi di sini keledai ada nenek-nenek sama kakek-kakek. Dia naikin keledainya. Apa kata orang, Bapak Ibu? Bakal mati deh tuh keledai. Jahat banget ini kakek sama nenek ini. Gak ada perasaan. Akhirnya mereka mendengarkan. Akhirnya istrinya turun, Bapak Ibu. Nah, si nenek-nenek turun. Wah, laki-laki gak sayang istri. Wah, kurang ajar laki-laki ini ya. Si kakek gak sayang sama nenek. Kurang ajar. Masa dia naik keledainya, si neneknya disuruh jalan. Dengerin lagi nih berdua, gantian. Apa kata orang sekitar? Ya, laki-laki takut istri ya, kakek ini takut sama si nenek. Ya, jadi yang terjadi adalah dia jalan, dia ngomong lagi, bego banget punya keledai nggak dinaikin. Padahal ini, nah pada ujung cerita ini Bapak Ibu, dalam kisah ini, kakek dan nenek ini ingin menyeberang jembatan. Akhirnya saking dia dengerin kata-kata orang atau prasangka orang, dia gendong keledainya. Si kakek dan nenek ini gendong keledainya. Akhirnya jatuh sama-sama dari jembatan. Nah, singkat cerita meninggal dunia. Jadi moral of the story Bapak Ibu, dalam perjalanan keberhasilan kita kaum minoritas, selama kita masih mendengarkan pendapat orang lain, kita tidak akan pernah, perjalanan kita tidak akan pernah mulus Bapak Ibu. Nah itu ya, jadi pastikan mental harus kuat. Pasang kacamata kuda, yang penting kita udah tahu ini bermanfaat. Paham ya? Yang sudah gabung di AFC setuju nggak bahwa AFC adalah sebuah bisnis bermanfaat? Yang setuju katakan setuju. Setuju. Ya. Jadi memang itu Bapak Ibu. Saya salah satunya adalah ini. Apa manfaatnya Pak? Produknya bagus, bisnisnya bagus. Wah itu kalau cerita tadi saya take note ya beberapa kali itu Bu Ewin itu suaminya, wah Pak Firdaus Shogun ya, wah itu berdua baru beli rumah, wah, ya tanah segala macam, ya cash ya, sangat bermanfaat. Nah kita semua mengalami itu Bapak Ibu, tapi berproses jangan lupa. Jadi maksudnya kita kalau kita sudah paham bahwa yang kita jalankan sesuatu yang bermanfaat, udah jangan dengerin orang lain yang negatif. Ya. Prinsipnya itu. Nah, jadi saya sambil di tengah-tengah saya mau katakan pada Bapak Ibu para pejuang masa depan, jangan pernah dengarkan para pencuri impian. Nah, itu yang Bapak Ibu harus pahami.
Pencuri impian itu Bapak Ibu, mereka-mereka yang negatif itu yang akan mencuri impian Bapak Ibu, itu nggak bayarin bil listrik rumah Bapak Ibu, bil air Bapak Ibu tuh nggak bayarin. Uang sekolah anak Bapak Ibu tuh nggak dibayarin sama mereka. Kalaupun Bapak Ibu sedang kena musibah, cuman bilang Bapak turut ya berduka cita ya, ataupun turut sedih ya, itu nggak bayarin. Jadi jangan dengerin orang negatif selama kita udah tahu ini bermanfaat. Ya, jadi memang Bapak Ibu harus punya mental ini ya teman-teman. Ya, oke. Ini yang Bapak Ibu harus take note supaya Bapak Ibu paham bahwa gini Bapak Ibu, saya pernah dalam satu sisi, satu momen dalam perjalanan saya dalam bisnis ini teman-teman dan Bapak Ibu semua, ya seorang mentor menepuk pundak saya. Tek, tek, tek. Saya nggak tahu, saya nggak ada ngomong, tiba-tiba dia bilang gini, Dika, apa yang kamu alami, semua udah dialami oleh leader kamu. Jadi kalau kamu sudah di reject 1000 orang, berarti leader kamu sudah di reject minimal 1500 orang. Atasnya lagi sudah di reject. Lebih dari itu, 2000 orang, 3000 orang gitu. Jadi apa yang kamu alami sudah dialami oleh mentor kamu. Perjalanan dan prosesnya sama. Nah waktu itu saya sempat agak down dikit ya, biasa manusia biasa ya. Jadi begitu saya dengar kata-kata itu langsung semangat Bapak Ibu. Ternyata apa yang saya alami, semua orang sukses dalam bisnis sudah alami duluan. Jadi jangan pikir Bapak Ibu, Pak saya ditolak terus. Kita udah alami Bapak Ibu. Pak saya tidak dibukain pintu. Pak saya dijauhin teman-teman saya. Nah itu hanya sementara. Ya. Nah gitu ya teman-teman dan Bapak Ibu harus pahami. Nah ini yang dasar Bapak Ibu harus paham. Ini Bapak Ibu harus take note. Ini ya yang sebenarnya terjadi dalam bisnis ini. Tahun pertama adalah tahun belajar. Nah, boleh ya take note Bapak Ibu ya, tahun pertama adalah tahun belajar. Jadi usahanya besar Bapak Ibu tahun pertama. Ya, hasilnya belum terlalu besar. Bapak Ibu harus paham ini. Tahun pertama adalah tahun belajar. Tahun kedua Bapak Ibu sudah menjadi tahun sebanding. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan di tahun pertama, kalau Bapak Ibu lakukan 2 jam sehari, 4 jam sehari, 8 jam sehari, hasilnya akan mulai kelihatan di tahun kedua. Nah, jadi kalau tahun kedua, itu akan menjadi hasil dari kita lakukan tahun pertama. Usaha dan hasil itu mulai sebanding. Dan tahun ketiga adalah tahun menuai hasil. Biasanya di tahun ketiga ini usahanya nggak terlalu besar-besar amat. Hasilnya udah makin besar ya. Jadi kalau Bapak Ibu lakukan usahanya sama seperti tahun kedua, hasilnya malah berkali-kali lipat. Nah, beri waktu 3 tahun Bapak Ibu dalam bisnis ini. Nah ini yang saya bilang, penguatan mental. Jadi nggak ada tuh yang instan. Bahkan mie instan ya, merek mie instan apapun juga harus direbus. Harus diproses ya teman-teman. Jadi Bapak Ibu harus terus ya, terus-menerus mempengaruhi dan meyakinkan diri bahwa keberhasilan dan kesuksesan pasti datang. Ada sebuah filosofi juga ya, motivasi. Anything the mind can conceive and believe it can achieve. Artinya apa? Apapun yang bisa terlintas dalam pikiran Bapak Ibu tadi kayak Bapak Ibu, saya niatnya jadi Bushido, insya Allah akan tercapai Bapak Ibu. Amin ya. Jadi apapun yang Bapak Ibu bisa konstruk dalam pikiran Bapak Ibu, dia akan terjadi. Jadi percaya sama saya Bapak Ibu, teman-teman semua. Banyak yang tidak sampai ke titik apapun dalam bisnis ini. Sebenarnya dia nggak yakin dia mau capai. Memang nggak akan sampai. Jadi gini, apapun ya, kalau Bapak Ibu pikir bisnis ini susah, Bapak Ibu benar. Nggak salah. Begitu juga sebaliknya, kalau Bapak Ibu berpikir bisnis ini mudah, Bapak Ibu juga benar. Jadi apa yang Bapak Ibu ucapkan, saya kemarin habis coaching salah satu mitra ya, tiba-tiba dia menyadari gitu bahwa dia menganggap bahwa bisnis ini susah. Langsung dia bilang, iya ya Pak, kita nggak boleh tanamkan mindset seperti itu. Memang iya, kita harus positive thinking. Ya, nah jadi ini Napoleon Hill bilang seperti itu. Anything the mind can conceive and believe it can achieve. Ya, ini Bapak Ibu harus take note. Terus ini catat nih, 7 musuh utama Bapak Ibu semua harus dicatat nih. Nomor 1, ini paling musuh buyutan nih. Banyak bergaul dengan orang-orang negatif. Bergaul dengan orang-orang negatif, bergaul dengan orang-orang malas adalah cara terbaik membunuh impian Bapak Ibu. Nah itu ya, take note ya Bapak Ibu ya. Jadi ini screen saya oke ya Bapak Ibu ya. Kok tiba-tiba screennya dia kayak ketimpa gitu. Bentar. Ada apa nih? Oke Bapak Ibu, screen saya Bapak Ibu.
Kok kayaknya tiba-tiba ada screen nongol. Oke, siap. Makasih Bu. Wah, makasih Bu Evin. Ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, kita simpelnya begini Bapak Ibu. Kita bergaul dengan penjual parfum, kita ikutan wangi. Kita bergaul dengan tukang mabok, kita akan jadi pemabok juga. Jadi memang harus kelilingi diri kita dengan orang-orang yang sukses ya. Kalau kita juga mau sukses. Jadi jangan bergaul dengan orang-orang negatif, orang-orang pemalas. Dan juga jangan banyak bergaul dengan orang-orang yang gini juga merasa nyaman dengan keadaan hidup. Termasuk kita sendiri. Nah, karena memang sukses itu tidak pernah lahir dari zona nyaman. Terus tidak bertindak setiap hari. Oh Pak, saya hari ini mau semangat lah, besok nggak usah. Nggak bisa. Kalau kita bicara dalam proses 3 tahun yang saya bilang tadi, harus bertindak setiap hari. Nggak apa-apa cuma 1-2 jam, tapi konsisten. Setiap hari. Terus banyak membuang waktu. Wah ini, kalau saya Bapak Ibu terus terang, itu betul-betul dapat guru yang mengedukasi saya. Musuh dalam bisnis ini adalah TV dan koran. Waktu saya pertama kali dalam bisnis ini Bapak Ibu. Musuh bebuyutan dalam bisnis ini adalah TV dan koran. Nah itu Bapak Ibu harus paham. Saya diedukasi seperti itu. Jadi TV kita nggak pernah nonton, koran nggak pernah baca. Kenapa Pak Dika? Kok kan bagus ya? Gitu. Kadang baca berita. Kadang berita itu memunculkan berita negatif. Nah itu secara alam bawah sadar kita kadang-kadang jadi negatif juga Bapak Ibu. Nah itu ya. Tapi intinya poinnya Bapak Ibu ya, jangan banyak membuang waktu. Terus gampang terpengaruhi pendapat orang lain. Nah ini Bapak Ibu seperti tadi ya, cerita nenek sama kakek. Terus suka menunda. Nah, ini musuh bebuyutan Bapak Ibu. Dan yang paling besar adalah kita menjadi orang yang selalu takut gagal. Bapak Ibu harus paham, terutama nih ada 423 partisipan malam ini. Gak ada satupun yang sukses di sini Bapak Ibu yang gak pernah gagal. Gak ada. Saya 2017 mengalami kejatuhan. Saya juga dalam proses menanjak naik Bapak Ibu ya. 2017 hancur-hancuran Bapak Ibu. Siapapun, saya percaya, siapapun yang Bapak Ibu sudah lihat sukses di sini, termasuk di sini Bapak Ibu, itu sudah pernah gagal. Jadi jangan pernah takut gagal. Jangan pernah takut salah ya. Karena dari kesalahan dan kegagalanlah kita belajar Bapak Ibu. Nah, jadi teman-teman Bapak Ibu semua harus paham bahwa masalah adalah sahabat. Harus dilalui semua orang, menjadikan kita lebih bijak, tembok halangan bagi orang gagal. Tapi sebuah batu loncatan bagi orang sukses. Jadi setiap masalah akan membawa kita lebih dekat kepada kesuksesan. Ini benar. Ya, jadi Bapak Ibu harus paham di sini. Dan ini poinnya sederhana, simple. Besi, dia tidak akan menjadi besi baja sebelum menjalani ujian api yang terpanas. Kalau kita lihat film-film kungfu, Bapak Ibu, pedang-pedang yang tajam-tajam itu, wah itu pembakarannya luar biasa. Wah, kalau yang tahu ya sedikit ini ya, itu senjatanya saya lupa tuh, film apa tuh. Thor atau apa ya? Supaya dia kuat itunya dipakai sinarnya tuh pakai matahari segala macam, panasnya sepanas-panasnya. Jadi ya belum sempat di screenshot. Saya kasih lagi. Tenang Bu Rasi. Ini tim saya dari Palangkaraya. Kita kasih. Mau screenshot. Ya. Oke. Nah ini Bapak Ibu. Jadi harus paham ya Bapak Ibu ya tentang poin ini. Ini adalah untuk kekuatan mental, kesabaran dalam bisnis ini juga dibutuhkan ya. Tahun pertama adalah tahun belajar. Berikan waktu 2-3 tahun untuk sukses dalam bisnis ini karena tidak ada yang instan. Jangan sekali-sekali berputus asa, yang tidak mempunyai kesabaran tidak akan sukses dalam industri MLM. Jangan terus melompat-lompat mencari formula ajaib yang tidak pernah ada. Wah, nanti ditawarin sama temannya, wah ini ada ini. Wah, coba. Wah, ini ada ini. Wah, sekali terjebak money game dan lain sebagainya. Banyak sekali Bapak Ibu. Kita sudah tahu bahwa AFC adalah kendaraan terbaik. Fokus dulu. Setidaknya bukan begini Bapak Ibu. Saya tuh adalah orang realistis juga ya. Bukan berarti Bapak Ibu pasti sukses di sini gitu ya. Nah, kasih waktu. Jadi maksudnya kalau 3 tahun sampai 5 tahun nggak sukses, berarti mungkin ya kita nggak tahu ya. Tapi poinnya Bapak Ibu, beri waktu dulu, beri waktu. Bukan langsung, wah 1 tahun saya nggak cocok Pak, nggak bisa. Beri waktu. Ya, jadi paling minim itu sebenarnya 3 tahun untuk Bapak Ibu bisa mendeteksi Bapak Ibu ini adalah bisnis yang sesuai. Karena semua melalui proses Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Oke, cukup dipahami ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Nah, kesuksesan ini yang paling saya sering ucapkan ke teman-teman saya, bahwa kesuksesan itu bukan nasib, ia terjadi akibat sikap, dan sikap itu namanya pilihan, Bu. Nah, jadi di sini teman-teman, jadi kesuksesan itu bukanlah nasib tapi pilihan. Ini beberapa poin untuk Bapak Ibu
menguatkan mental. Nah, ini yang paling penting. Bapak Ibu mau sukses, Bapak Ibu harus mentalnya harus kuat. Ini salah satu yang Bapak Ibu harus lakukan. Suka nggak suka? Nah, ini kalau teman-teman atau mitra saya yang datang ke rumah, dia lewat dapur saya itu akan lihat dream board saya, Bapak Ibu. Harus buat dream board, Bapak Ibu. Papan impian. Ini contoh hal kecil ya. Saya tuh sebenarnya nge-zoom tuh paling suka pakai background ini, Bapak Ibu. Ya, saya paling suka pakai background ini. Nih, saya paling suka background ini. Ibu sebentar ya. Nah, ini dia. Biasanya saya nge-zoom saya pakai background ini. Siap, Pak. Nanti saya mundur lagi, Pak. Nih, saya pakai. Kenapa, Bapak Ibu? Ini setiap saya buka pakai background ini, saya jadi semangat. Karena ini salah satu dream board saya. Saya pengen punya mobil ini, Bapak Ibu. Nah, ya. Tapi memang terus terang, saya adalah tipikal yang bukan orang MLM zaman lama ya. Saya nggak mau kredit. Saya nggak mau. Saya berusaha tidak kredit. Nggak usah lah cerita tentang masalah riba-riba dulu. Kredit, saya nggak mau kredit. Jadi harus beli barang-barang cash. Amin ya. Mudah-mudahan di sini semua juga saya sangat sarankan kita di AFC. Kalau bisa beli barang-barang jangan kredit lagi. Nggak usah gaya-gayaan dulu. AFC udah nyata kok. Ya, AFC sudah nyata. Bonus konnichiwa yang Bapak Ibu setiap hari itu Bapak Ibu terima masuk ke rekening. Nyata. Jadi nggak usah lagi tergiur. Wah, supaya kelihatan besar, gaya, sukses. Akhirnya kredit-kredit. Saya 2017 jatuh karena itu, Bapak Ibu. Jadi saya belajar betul-betul salah satunya. Nah, ini maksud saya punya dream board, Bapak Ibu. Saya juga punya dream board ya. Saya punya dream board. Jadi ini yang Bapak Ibu harus pahami bahwa di sini teman-teman dan Bapak Ibu semua, kita semua punya dream board. Saya juga punya cita-cita. Semua orang sukses itu lahir dari sebuah mimpi, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini contohnya apa ya? Nah, ini balik lagi. Jadi pakai dulu screenshot ini ya, screenshot background ini supaya Bapak Ibu ini. Jadi Bapak Ibu harus buat dream board, Bapak Ibu. Nah, ini ya. Saya nggak tahu tadi teman-teman ada yang mau screenshot apa? Ini mungkin 1, 2, 3, 4, 5, ciklik sudah ya. Oke. Nah, ini contoh dream board, Bapak Ibu. Contoh ya, contoh dream board ya. Misalnya kayak gini ya. Dan dream board itu, Bapak Ibu setidaknya harus ada time frame. Jadi Bapak Ibu harus punya prediksi atau target waktunya. Nah, seperti ini contohnya ya. Jeng 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 jeng. Ini sebenarnya mobil impian yang paling saya pengen kalau saya betul-betul nanti sudah di puncak ya. Nah, kalau yang tadi itu di bawah ini sebenarnya Bapak Ibu. Wah, itu aja sudah membangkitkan semangat. Nah, contoh ya. 2021. Ya, ini contoh 2021 saya join kan 2021 ya. Saya targetnya Ronin, nggak capai Bapak Ibu. Ronin, nggak apa-apa kita target Ronin ya. Tapi Toreda, tapi alhamdulillah 2022 tercapai Samurai. 2023 Shogun, 2024 tapi saya pengen lompat itu Bushido. Jadi ada namanya nih saya nih Dika, nama saya Dika ya, betul ya? Nggak salah kan saya ya? Oke, jadi harus ada dream board. Ini Bapak Ibu, dream board ini bercandaan buat sebagian orang. Tapi buat teman-teman kita yang percaya pengen sukses, dia nggak bercandaan. Dia buat. Ini benar. Apakah dream board itu sama dengan misi hidup? Ya kira-kira begitu. Tapi harus ada deadline-nya Bapak Ibu ya. Harus nggak bisa cuman saya mau mobil. Mobilnya warna apa Pak? Saya mau rumah. Rumahnya kayak mana? Percaya sama saya, hidup saya produk dari itu. Jadi saya pengen mobil pertama saya waktu itu warna hitam, ya terjadinya mobilnya warna hitam. Ya. Nah, itu ya. Jadi itu yang teman-teman Bapak Ibu harus betul-betul ketahui ya. Jadi ini untuk penguatan mental Bapak Ibu. Jadi tadi poin pertama ya, pengetahuan dasar sudah kita bahas. Pengetahuan kedua penguatan mental. Yang ketiga ini ya, Bapak Ibu, ini penting. Ini terutama adalah yang paling penting ya dalam bisnis adalah nanti cara mengundang. Karena bisnis ini memang bisa dikatakan yaitu orang yang berhasil di sini Bapak Ibu ada dua. Satu yang bisa presentasi, yang kedua adalah yang bisa ngundang. Nah, take note ya Bapak Ibu ya. Yang berhasil dalam bisnis ini ada dua. Ya. Jadi yang bisa presentasi, yang kedua yang bisa ngundang. Cukup dua ini aja. Pak, saya nggak bisa presentasi. Udah, yang bisa ngundang. Nah, jadi kita betul-betul harus paham ya bahwa kita harus juga pintar ngundang. Nanti ada basic-basic yang Bapak Ibu bisa ini. Jadi sebenarnya enak di sini. Kita sudah saya sering dengar ini juga ya. Dari dulu juga udah ini ilmunya. Singkat, padat dan tidak jelas. Jadi kalau Bapak Ibu mau minta
Ini bicara tentang prospek ya, prospek bisnis ya. Bapak Ibu harus singkat, padat, dan tidak jelas. Bukan singkat, padat, dan jelas. Beda kalau misalnya Bapak Ibu mau sharing. Begini, Bapak Ibu harus paham dulu kalau prospek itu ada dua jenis. Kalau Bapak Ibu mau ke arah produk, Bapak Ibu itu sifatnya sharing manfaat. Kalau sharing manfaat nggak perlu singkat, padat, dan tidak jelas. Tidak bisa. Harus singkat, padat, dan cukup jelas ya. Nah, datangin. Tapi kalau untuk undang, dalam sisi presentasi Zoom ataupun LOP, itu harus singkat, padat, dan tidak jelas. Harus digantung-gantung dikit informasinya. Bro, ada project baru bro. Ini dari farmasi Jepang misalnya. Apa tuh bro? Wah udah itu langsung aja. Kita juga belum begitu paham bro. Datang ke seminar kita atau LOP bro. Nah kira-kira gitu. Itu contoh kecil ya. Nah hari ini kita lebih ke ini. Nanti mungkin kalau kesempatan lain nanti kita bisa ada kelas-kelas praktek. Salah satunya ini juga saya singkat-singkat saja ya Bapak Ibu. Gini Bapak Ibu, terutama kita kan kadang ngundang itu kita bisa dikatakan kan dari telepon ya. Ini Bapak Ibu harus paham ya bahwa kita setiap ngundang ataupun kita nelpon orang, coba perhatikan ini ya, aneh-aneh ini ya. Aneh ini kalau bahasa Indianya abang-abang ya. Tuh dia nelpon, ketawa, pakai kain sarung ya. Mana ada yang tahu dia sedang pakai kain sarung, sementara dia nelpon dia bahagia gini. Senyumlah saat Anda prospek apapun itu ya. Di telepon harus senyum. Karena biasanya dari senyum itu coba tes ya, coba tes. Malam ini yuk kita senyum sama-sama. 1, 2, 3. Saya lihat. Saya lihat semuanya jadi senyum ya. Saya ada Bu Erlina Tampu Bolon, Pak Arjo Sukses, saya lihatnya senyum. Manis loh Bapak Ibu. Itu bisa terpancar karena senyuman itu contagious, menular. Nah, itu Bapak Ibu harus paham. Semangat itu menular ke orang lain Bapak Ibu. Kesedihan juga menular. Itu ya. Jadi kalau bicara tentang ilmu mengundang ini sebenarnya modal yang paling murahnya adalah senyum ya. Nah, nanti saya lebih menekankan ada satu hal ya. Jadi kayak contoh ini tips-tips kecil kalau Bapak Ibu mau mengundang ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengundang teman itu ucapkan salam ya. Tanya kabar sambil bercanda sedikit, santai-santai. Lalu bilang ada berita baik ataupun ada cuan. Nah, misalnya kalau mau ngundang presentasi di jam 8 malam atau apapun itu waktunya ya. Nah, jadi intinya Bapak Ibu cuman ngasih tahu bahwa ada berita baik yang ingin disampaikan. Nah, lalu nanti akan dijelaskan lewat Zoom. Intinya digantung Bapak Ibu. Ini kalau mengundang ya. Jadi contoh kalau kita mau ngundang orang itu, kalau teman, ini kita cuman bilang, misalnya ada juga cara mentor besar kita Pak Budi Darwin ya. Bro, ini ada project baru, bisnis baru. Kalau ini bagus banget, ini kita baru mau rintis. Kalau misalnya nanti lu tertarik ya, itu kita bisa jadi partner. Tapi kalau lu nggak tertarik nggak apa-apa. Nah, jadi intinya kita tetap jadi teman, ibaratnya gitu ya. Nah, kalau misalnya ini tips untuk orang yang kita hormati, ini selalu saya betul-betul saya tekankan ke tim, kebetulan tim saya ya. Saya suka ini. Jadi kalau kita orang yang kita hormati atau lebih mapan, ya Bapak Ibu ya, saya suka tim itu mengundang dengan bahasa minta pendapat. Nah, kasih pendapat. Karena orang yang penting begini contohnya ya, misalnya Bapak Ibu ngundang ke Zoom, Pak saya sedang jalankan bisnis AFC dari Jepang. Nah saya kan paham Bapak salah satu orang yang berpengalaman. Walaupun kita nggak tahu dia berpengalaman atau tidak ya, puji dulu ya. Nah itu saya mau minta pendapat Bapak. Boleh nggak Pak Bapak masuk nanti kita ke Zoom, kita lihat sama-sama. Ataupun misalnya datang ke presentasi LOP, ini bisa dipakai Bapak Ibu, pakai pendapat. Jadi nanti dengan kita minta pendapat dia, itu dia jadi kayak ngerasa dihargai. Jadi dia biasanya mau datang ya. Nah, ini beberapa tips ya. Tidak sepenuhnya benar tapi ini cukup efektif untuk mengundang. Ya, Bapak Ibu harus paham di situ. Dan ini sebenarnya yang poin dari nomor 3 ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang tentang isi bensin. Ini yang banyak mitra-mitra tidak mau lakukan di awal. Jadi sebenarnya kunci penting dalam bisnis ini, dalam 48 jam ini sebenarnya ini Bapak Ibu. Harus bikin daftar nama. Nah, karena daftar nama ini merupakan bensin atau bahan bakar kita Bapak Ibu. Sama kayak mobil, kalau misalnya bensin atau bahan bakarnya habis, mobilnya mogok Bapak Ibu. Nah, bisnis kita ini ya, kita bensinnya adalah daftar nama. Selalu harus dimulai dengan 100 nama pertama. Ditambah setiap waktu. Pak, saya ada dalam handphone saya, kontak handphone saya itu lebih dari 100 nama. Jadi saya nggak perlu tulis. Harus ditulis Bapak Ibu. Nanti saya kasih tahu alasannya kenapa. Ya. Nah, jadi ini poin-poin penting ya Bapak Ibu, memang harus ini 100 daftar nama. Pak, ini kadang-kadang kita lupa. Ada namanya memory jogger Bapak Ibu.
Itu Bapak Ibu bisa searching di internet. Itu untuk mengingatkan kita siapa aja yang belum pernah kita hubungi ataupun kita prospek. Contoh, kita dulu lupa, oh teman SD kita si A, B, C nih. Tetangga kecil ini pengingat, oh iya ya saya pernah kenal seorang akuntan. Terus, oh iya dulu ada yang jual mobil, misalnya jual mobil second namanya ini. Oh iya ya kemarin saya ke dokter gigi namanya ini. Oh kemarin saya naik supir bis, sempat ngobrol-ngobrol, ada nomor teleponnya di kontak. Dan ini semuanya harus ditulis Bapak Ibu. Nah ini, nanti saya kasih tahu sebuah psikologi, kalau Bapak Ibu nggak bikin daftar nama itu ditulis, Bapak Ibu bensinnya akan cepat habis. Ya. Nah daftar nama itu harus ditulis. Ditulis, bukan dalam handphone. Saya paham Bapak Ibu handphonenya canggih-canggih. Ya, tapi harus ditulis Bapak Ibu. Nah itu ya, contohnya seperti ini. Ini saya juga bikin seperti ini, simple ya. Jadi saya take note ya. Nah ini contoh kecil saya bikin daftar nama saya sendiri. Ya. Nah kalau misalnya ini bisa bikin seperti ini, bebas ya Bapak Ibu semua. Jadi kenapa sih Pak Dika harus bikin daftar nama? Jadi gini Bapak Ibu. Nah ini salah satu penguatan mental juga. Bapak Ibu harus paham bahwa kita dalam bisnis ini bukanlah tentang kehebatan ngomong. Siapa di sini yang pernah bawa upline-nya prospek tapi juga nggak closing amat? Pasti sering. Betul nggak Ibu? Sudah bawa upline-nya, wah jangankan nih. Bahkan mungkin bawa Mr. Double Bushido kita. Belum tentu 100% closing Bapak Ibu. Bapak Ibu harus paham itu. Karena bisnis kita tetap permainan angka. Ini kenapa butuh bensinnya daftar nama. Saya kasih gambaran Bapak Ibu. Bahwa semua orang sukses, bukan di sini aja. Bapak Ibu buka satu restoran, pertama kali Bapak Ibu akan harus ini. SW, SWN. Some will, some won't, so what next. Nah itu tadi bahasa Jawa Ibu ya. Nanti saya ini ya. Bulan lalu saya ngajak Bushido, hari ini belum closing. Yes. Jadi poinnya adalah permainan angka Bapak Ibu. Jadi SW, SWN. Nah saya kasih coret-coret dikit. Ini saya kasih ilustrasinya. Ini yang Bapak Ibu harus paham. Kenapa perlu daftar nama. Tadi apa? SW, SWN. Some will, some won't, so what next? Jadi beberapa akan mau, beberapa akan tidak mau, so what next? Jadi maksudnya gini Bapak Ibu, dalam bisnis ini kenapa perlu daftar nama yang ditulis? Saat Bapak Ibu listing nama, contoh ya, Bapak Ibu prospek saya Dika. Lalu saya nggak mau, tapi Bapak Ibu sudah lihat listnya sudah ada Dika, ada Joni misalnya, ya. Terus misalnya ada siapa lagi, ada Andi. Saat Bapak Ibu lihat sebuah listing, saat Dika belum mau, ingat bisnis ini orang yang tidak mau belum tentu dia memang tidak mau. Dia bahasanya masih belum mau. Kadang momennya nggak pas, kadang belum dapat feel-nya. Itu kita nggak pernah tahu Ibu. Ya, kenapa perlu daftar listing, daftar nama? Jadi secara psikologi saat si Dika nggak mau join, menolak Bapak Ibu ingat ada Joni di sini. Bapak Ibu langsung next. Prospek si Joni. Joni nggak mau, Andi. Nah, kalau Bapak Ibu ingat, coba kita perhatikan di AFC. Sistem marketing plan kita cuma apa? Binary. Kiri dan kanan. Kalau rezeki Bapak Ibu ketemu di sebelah kiri seorang Bushido, sebelah kanan Bapak Ibu seorang Bushido, apa yang terjadi sama Bapak Ibu? Saya suka ngomong nih sama tim. Saya nggak jadi Bushido nggak apa-apa. Tapi kalau ya ada tim saya sebelah kiri misalnya, Bu Febritasari jadi Bushido, Bu Cecil jadi Bushido, saya doakan. Terus sebelah kanan saya ada Pak Ari, saya nggak jadi Bushido nggak apa-apa. Pak Ari jadi Bushido, Pak Bu Siska jadi Bushido gitu ya. Pak Iqbal jadi Bushido. Nah saya doakan seperti itu. Apa yang terjadi Pak? Langsung, ya Pak Dika jadi Bushido lah. Nah itu Bu Ii jadi Bushido. Maksud saya apa? Sesimpel itu marketing plan kita. Sebelah kiri satu Bushido, sebelah kanan Bushido. Nggak usah yang tadi saya sebutin 2-3 orang, 6 orang segala macam. Otomatis kita jadi Bushido. Kenapa seperti itu? Format bisnisnya memang kita, ini adalah sebuah bisnis filosofi yang luar biasa. If you win, I win.
If I win, you win. Nah itu Bapak Ibu harus paham bisnis network marketing seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau besar dan sukses, Bapak Ibu harus sukseskan mitra Bapak Ibu. Jadi poinnya, coba Bapak Ibu bayangkan hanya perlu usaha membuat daftar nama yang banyak, nomor 4, nomor 5, listing aja. Bapak Ibu hanya perlu satu di kiri yang menjadi seorang leader besar dan satu di kanan leader besar, itu sudah bikin Bapak Ibu jadi Bushido. Nah, jadi nggak ada salahnya kalau Bapak Ibu Bapak Ibu harus paham bikin daftar nama yang ditulis. Logika nggak Bapak Ibu? Secara psikologi, saat kita ada listing, kita tidak gampang down, gitu ya. Itu salah satu ya Bapak Ibu ya. Jadi, oh iya Bu ya harus Bushido, kan era Bushido. Oh iya, wah bagus ya, Bushido juga lah. Nah, jadi bahas itu semua. Jadi poinnya teman-teman dan Bapak Ibu semua, daftar nama harus ditulis. Jadi nggak bisa cuman ada di handphone. Jadi ditulis, oh ini saya udah prospek. Oh ini nggak mau, belum mau. Ingat, saya kasih tahu Bapak Ibu, yang belum join itu karena belum paham. Nah itu ya. Banyak kok yang kita prospek, pasti ngalamin deh. Pasti di Zoom ini juga ngalamin. Pasti ada yang prospeknya kapan, closingnya kapan. Coba, betul nggak? Jadi yang rugi yang gampang berhenti, yang menyerah, itu yang paling rugi. Nah, prospeknya kapan? Prospeknya mungkin Januari, closingnya bisa Desember. Nah, makanya itu tadi ya, Bapak Ibu harus punya mental yang kuat dalam bisnis ini. Nah, ya. Jadi itu tadi, ini salah satu bensin yang Bapak Ibu harus betul-betul tekankan ya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil Bapak Ibu dan teman-teman semua ya, 48 jam pertama seorang upline harus guide mitra. Jadi pastikan mitra baru jangan langsung prospek sendirian ya. Nah, pahami ya terutama upline langsung ya Bapak Ibu ya. Saya paham Bapak Ibu juga kadang-kadang ketemu langsung mentor leader besarnya gitu. Pastikan Bapak Ibu berkomunikasi dengan upline langsung juga. Karena ini tentang bisnis duplikasi. Pahami ini bisnis real, ya kuatkan mental dengan dream board tadi Bapak Ibu ya. Dan isi bensin selalu dengan daftar nama. Nah, ini mungkin saya bisa pesan sama Bapak Ibu, ini bisa di screenshot ataupun dicatat. Ini penting Bapak Ibu. Nah, tadi poin-poin tadi ya, ada bisnis real, poinnya apa aja. Nah, ini untuk supaya Bapak Ibu dapat gambaran bahwa ini adalah demi kesuksesan kita bersama. Nah, gitu ya, teman-teman dan Bapak Ibu semua. Nah, jadi balik lagi Bapak Ibu semua ya. Ya ini kita alhamdulillah ya, ini karena memang target dari trading ini adalah sampai jam 20.30 ya. Jadi Bapak Ibu harus paham dulu ya. Ini tadi tujuan akhir kita. Yuk sebentar saja kita agak sedikit lihat ini. Bushido itu Bapak Ibu, tujuan akhir kita di sini itu seperti ini ilustrasi income-nya. Rp367 per detik. 22.030 per menit. 1.322.000 per jam. 31.723.000 per hari. Dan sekitar setahun 11,4 miliar. Pertanyaan saya Bapak Ibu. Nah ini saya sisipkan sedikit untuk penguatan mental Bapak Ibu. Kita paham bahwa untuk menabung itu nggak gampang Bapak Ibu. Betul apa betul? Menyimpan duit itu nggak gampang. Makanya ada yang sampai kerja bertahun-tahun nggak bisa punya tabungan. Di sini HFC saat Bapak Ibu menjadi Bushido, itu Bapak Ibu betul-betul bisa saving. Nah kemarin saya habis dikasih ketakutan sama Pak Mentor Double Bushido kita, Pak Budi Darwin ya. Jadi Pak Budi Darwin ini memang orang hebat. Karena memang saya pribadi itu membangun impian saya, karena dari dulu memang impian-impian itu kurang kuat, tapi dibangunkanlah ketakutan sama saya. Ketakutan tentang, Dika, kamu mau nggak jadi kakek atau nenek yang disayang sama cucu? Nah, saya pribadi adalah orang yang sangat senang sama anak-anak. Nah, anak saya gitu ya. Kita nggak tahu umur panjang, insya Allah punya cucu ya. Pasti kita pengen disayang sama anak sama cucu, betul? Nah, salah satunya Bapak Ibu, kalau kita mau jadi kakek atau nenek yang disayang sama cucu, kita harus punya uang. Cucu itu akan datang kalau kita sering ajak ke Alfamart atau Indomaret minimal. Itu betul. Itu diaplikasikan oleh neneknya anak-anak saya ya. Nah, yang lebih sering ngajak jajan itu lebih sering didatangi sama anak saya. Jadi poinnya teman-teman, Bapak Ibu semua ya. Itu untuk mencapai itu Bapak Ibu kita harus punya saving. Jadi Pak Budi Darwin itu memberikan ketakutan, kalau kamu mau pensiun di masa tua menggunakan uang bukan dari tabungan, tapi dari investasi, kamu harus punya tabungan 15 miliar, Bapak Ibu. Itu dibilang Pak Budi Darwin.
Gila saya bilang. 15 miliar tabungan. Jangankan ini ya, banyak orang yang 100 juta aja nggak punya, Bapak Ibu. Tabungan, kita bicara tabungan, yang dana standby gitu. Dana free gitu. Ini apalagi 15 miliar. Jadi poinnya teman-teman, Bapak Ibu, anggaplah nggak seperti dikatakan Pak Budi Darwin. 15 miliar tuh supaya kita dapat passive income di masa tua itu 50 juta. Ibaratnya ilustrasinya adalah kita investasikan ya, mungkin entah ini contoh kecil saja ya. Bapak Ibu bisa investasikan banyak. Contoh kecil saja deposito. Mungkin entah deposito syariah yang dengan bagi hasil ataupun deposito biasa. Misalnya contoh ya, itu kalau 15 miliar kita akan terima paling kecil 50 juta per bulan. 50 juta per bulan udah cukup nggak untuk kehidupan kita di masa tua? Untuk ngopi-ngopi, untuk makan bubur ayam, cukup nggak 50 juta per bulan, Bapak Ibu? Cukup banget ya. Nah, anggaplah kita potong setengah, nggak usah 15 miliar. 7,5 miliar, berarti kita dapat per bulan 25 juta. Itu pun udah gede. 25 juta itu kan, ya udah cukup lah makan bubur. Kalau udah tua, kalau kata ayah saya itu nggak kayak waktu muda. Makan piring setengah aja udah kenyang, Bapak Ibu. Ya, makan nasi setengah piring aja sudah kenyang. Jadi poinnya teman-teman, Bapak Ibu semua, untuk mendapatkan itu kita harus punya tabungan minimal 7,5 miliar lah, anggaplah tabungan. Coba Bapak Ibu perhatikan kalau kita jadi seorang Bushido. Dalam jadi Bushido, sekali kita dapat sekitar 11,4 miliar. Dalam 1 tahun, 11,4 miliar. Menurut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terima 11 miliar aja, bisa nggak nabung 7 miliar tadi? Kita coba agak sedikit bermain dengan pikiran kita. Dapat 11 miliar, ya, bisa nggak kita saving 7 miliar? Bahkan mungkin malah lebih ya. Masa sih kita pengeluaran kita sampai 2 miliar dalam 1 tahun? Kecuali yang gaya hidupnya ini luar biasa, yang biasa. Jadi kalau 11 miliar bisa tabung 9 miliar. Artinya selesai masalah finansial kehidupan kita ke depan. Artinya kenapa saya tanyakan ini sama Bapak Ibu semua? Worth it nggak? Sepadan nggak kalau Bapak Ibu harus sedikit kerja keras dalam 3 tahun sampai bahkan 10 tahun pun untuk Bapak Ibu jadi seorang Bushido? Layak nggak diperjuangkan Bapak Ibu? Pak, saya nggak nampak gambarannya. Jangan main-main dengan kekuatan doa Bapak Ibu, dan juga dalam bisnisnya adalah ini bisa dikatakan begitu terjadi duplikasi akan terjadi gulungan salju Bapak Ibu. Jadi poinnya kenapa training malam ini adalah tentang 48 jam pertama dalam bisnis Anda, dalam bisnis ini, Bapak Ibu harus paham, ini adalah bisnis yang sangat layak diperjuangkan. Bahkan di mana coba yang kerja sudah bertahun-tahun, saya kenal banyak. Bahkan kerja 20 tahun, 30 tahun. Gak usah cerita miliar-miliar Bapak Ibu, gaji 30 juta aja nggak dapat. Betul apa betul? Bekerja nih sudah bertahun-tahun, ya, gaji 30 juta aja, nggak usah cerita yang lain deh. Nggak usah cerita, mohon maaf kalau di AFC itu samurai ke atas gitu ya. Nggak usah cerita, 30 juta aja nggak dapat. Nah poinnya Bapak Ibu, di AFC dia punya satu sistem marketing plan yang mana saat kita terima bonus tahunan, anggaplah nggak usah jadi kayak Pak Budi Darwin. Sekali aja deh jadi Bushidonya, sekali. Tadi terima 11 miliar. 9 miliar investasikan. Jadi tiap bulan kita terima dari hasil aja, hasil investasi. Terserah Bapak Ibu mau bikin investasinya apa, kos-kosan kah, ataupun apa. Tadi saya yang paling simpel ya, deposito. Contoh itu paling simpel, itu tiap orang beda-beda ya. Emas kah. Nah, jadi poinnya teman-teman dan Bapak Ibu malam hari ini ya. Nah itu. Jadi kita dalam 48 jam pertama, kita harus edukasi diri kita sendiri dan juga mitra-mitra kita. Ini loh, tujuan kita nih ini loh Bapak Ibu. Sesuatu yang layak diperjuangkan. Jadi harus yakinkan diri Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu ya, ini sama-sama nih. Saya berani, saya yakin, saya berhak sukses. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi malam hari ini ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ilmu yang saya sampaikan bisa menjadi insight tambahan untuk kita semua. Nah, jadi buat malam hari ini, saya nggak tahu nih, ini biasanya kita trainer yang tutup acara ya Bapak Ibu semua. Tapi silakan, saya mungkin bisa, karena saya 8:30 masih ada Zoom lanjutan Bapak Ibu. Jadi silakan kalau mau ada yang sharing-sharing sedikit atau tanya ya boleh ya, tapi mungkin saya tidak bisa jawab semuanya karena kita waktunya terbatas
ya. Tapi poinnya Bapak Ibu saya rasa nggak perlu banyak tanya sebenarnya. Karena saya diajarin guru saya, just do it. Lakukan saja. Jadi bisnis ini teman-teman dan Bapak Ibu semua ya, pastikan tadi mental kita harus kuat. Yes, action. Cuman itu solusinya. Jadi jangan pikir Bapak Ibu gini ya, rata-rata mentor-mentor yang sudah berhasil dalam bisnis ini, itu Bapak Ibu pikir dia pinter. Enggak. Kita adalah pelaku lapangan. Itu yang Bapak Ibu harus ketahui ya. Jadi kita adalah pelaku lapangan ya. Nah, itu yang teman-teman harus ketahui ya. Oh ya, ini tadi ada yang nanya yang pengen tahu sosial media saya, silahkan ya, bukan apa-apa kalau misalnya mau bersilaturahmi ya. Nih, saya pakai, nah ini boleh ya Bapak Ibu ya teman-teman. Nah ini sosial media saya, geser. Nah ini untuk apa namanya mungkin tah sharing atau apa ya, tapi poinnya Bapak Ibu semua, ini malam hari ini kita bersilaturahmi dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini betul-betul bermanfaat untuk kita semua. Saya cross check dulu apakah Pak Angga masih available. Tadi saya sudah disampaikan bahwa trainer yang tutup langsung ya acara ini. Jadi itu tadi Bapak Ibu. Nah, pertanyaan saya sebelum saya nanti tutup ya. Kira-kira apakah ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat? Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu, sangat bermanfaat ya. Amin ya. Nah, jadi buat teman-teman dan Bapak Ibu semua, jadi take note bahwa bisnis ini adalah bisnis proses, Bapak Ibu harus paham. Jadi bukan bisnis instan, teman-teman dan Bapak Ibu semua. Jadi pastikan ya, mental ini harus ada. Karena ini adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Menariknya AFC adalah sebuah bisnis yang ini tidak ada kewajiban tutup poin. Nah, itu saya suka. Jadi artinya kita betul-betul punya lisensi seumur hidup. Oke, ya Bapak Ibu, saya rasa malam hari karena kita ramai sekali, saya rasa kalau buka pertanyaan juga akan sangat ini. Nanti boleh ya kalau mau sharing, boleh ke sosial media saya. Terlepas dari apapun, Bapak Ibu ya, bukan bermaksud untuk mengajarkan, tapi ini betul-betul juga sharing, merefresh ilmu yang saya punya juga. Oke, intinya buat teman-teman semua ya, ini mumpung ini nggak ada, yuk kita foto bareng yuk Bapak Ibu. Saya mau ambil foto bareng. Boleh kita open kamera Bapak Ibu.